Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, saya akan membagikan soal dan kunci jawabannya. Di video kali ini, saya akan membagikan penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tema 1, kelas 6 sekolah dasar. Ya, bagian 1 terdiri dari pilihan ganda yang berjumlah 25 soal. Nomor 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, kecuali A. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Kerukunan antar umat beragama. C. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Nah, jawabannya adalah D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Lanjut yang nomor 2. Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. A. Bersama rakyat. B. Dengan rakyat. C. Dari rakyat. D. Dan rakyat. Jawabannya adalah C. Dari rakyat. Nah, sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lanjut yang nomor 3. Menolong teman yang terjatuh sesuai dengan sila Pancasila. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Jawaban tepat adalah C. Kedua. Menolong teman ini merupakan pengamalan sila yang kedua. Lanjut nomor 4. Sikap yang paling baik ketika ada orang yang menyampaikan pendapat adalah A. Menyampaikan pendapat pribadi agar didengar. B. Tenang dan mendengarkan pendapat yang disampaikan. C. Keluar dari tempat musyawarah terlebih dahulu. D. Berbicara dengan peserta musyawarah lain. Jawaban tepat adalah B. Tenang dan mendengarkan pendapat yang disampaikan. Ini merupakan hal yang paling baik ketika ada orang yang menyampaikan pendapat. Jadi kita harus tenang dan mendengarkannya. Lanjut nomor 5. Nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Menghargai hak asasi manusia. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Bergotong royong setiap akhir pekan. D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Jawabannya adalah A. Menghargai hak asasi manusia. Oke, lanjut yang nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan cerminan dari sila Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Persatuan Indonesia. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah jelas. Jawabannya A. Ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, nomor 7. Perhatikan paragraf berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Informasi penting apa yang didapat dalam paragraf di atas? A. Jagung merupakan makanan pokok. B. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. C. Jagung merupakan makanan pokok berbagai negara. D. Jagung merupakan makanan pokok Pulau Madura. Jawabannya adalah jawabannya B. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini merupakan informasi penting yang didapat dari paragraf ini. Lanjut yang nomor 8. Perhatikan paragraf berikut. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah,
dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bon, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Informasi apa yang terdapat dari paragraf di atas? A. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Yang B. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Yang C. Dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dan dataran tinggi Malang. Yang D. Di Indonesia banyak dataran tinggi. Jawabannya adalah ya. A. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Ini merupakan jawaban yang terdapat informasi di paragraf di atas. Lanjut nomor 9. ASEAN didirikan pada tahun A. 1965, B. 1956, C. 1967, D. 1976. Jawabannya adalah C. 1967. Ini merupakan tahun didirikannya ASEAN. Next, nomor 10. Tun Abdul Razak adalah salah satu pendiri ASEAN yang berasal dari Malaysia. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai A. Wakil Perdana Menteri, B. Menteri Luar Negeri, C. Perdana Menteri, D. Presiden. Jawabannya adalah A. Wakil Perdana Menteri. Ini merupakan perwakilan pendiri ASEAN yang berasal dari Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Lanjut nomor 11. Negara berikut yang pernah dijajah oleh Inggris adalah A. Laos, B. Vietnam, C. Malaysia, D. Filipina. Jawabannya adalah C. Malaysia. Ini merupakan negara yang pernah dijajah oleh Inggris, yaitu Malaysia. Next, nomor 12. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah A. Perkembangbiakan generatif, B. Perkembangbiakan vegetatif, C. Perkembangbiakan manipulatif, D. Perkembangbiakan reduktif. Jawabannya adalah A. Perkembangbiakan generatif. Jawabannya A. Yang proses dari penyerbukan dan pembuahan. Lanjut nomor 13. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan adalah A. Perkembangbiakan generatif, B. Perkembangbiakan vegetatif, C. Perkembangbiakan manipulatif, D. Perkembangbiakan reduktif. Jawabannya adalah B. Perkembangbiakan vegetatif. Ini merupakan perkembangbiakan makhluk hidup yang tanpa melalui perkawinan, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Lanjut nomor 14. Kota di Malaysia yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage yaitu A. Georgetown, B. Georgieville, C. Georgieworld, D. Georgiehill. Jawaban yang tepat adalah A. Georgetown. Ini merupakan yang ada di Malaysia atau yang terdaftar di UNESCO di kota di Malaysia. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan ikon dari negara A. Malaysia, B. Singapura, C. Thailand, D. Vietnam. Jawabannya adalah B. Singapura. Lanjut nomor 16. Manfaat laut sebagai sumber daya kecuali A. Jalur transportasi air, B. Objek wisata, C. Bahan tambang seperti minyak dan gas bumi, D. Budidaya cengkeh. Jawabannya adalah kecuali, yaitu budidaya cengkeh. Lanjut nomor 17. Penerapan sila kelima Pancasila adalah A. Menghormati hak-hak orang lain dan toleransi kepada agama lain, B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain, yang C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain, yang D. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya adalah
C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, kita tahu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 18. Perhatikan paragraf di bawah ini. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan tungsten atau wolfram dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas tersebut adalah A. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. B. Sungai Mekong dan Sungai Songka. C. Penghasilan hutan terbesarnya adalah Vietnam adalah kayu. D. Banyak pertambangan di negara Vietnam. Jawabannya adalah ya A. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. Jawabannya A. 19. Hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Lebih baik daripada manusia dan keluar pada malam hari. Hewan ini juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Hewan tersebut adalah A. Burung, B. kelelawar, C. katak, D. kucing. Jawabannya adalah ya B. kelelawar. Karena kelelawar ini pendengarannya sangat tajam, lebih dari manusia dan keluar pada malam hari. Lanjut nomor 20. Negara yang dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN adalah A. Thailand, B. Vietnam, C. Kamboja, D. Bangkok. Jawabannya adalah ya A. Thailand, yang dikenal dengan dijuluki Gajah Putih dan 1000 pagoda dan lumbung padi ASEAN. Itu A. Thailand. Lanjut nomor 21. Kerjasama belajar kelompok tidak memilih milah dalam mencari teman. Dan gotong royong merupakan pengambilan sila ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah ya C3. Sila ini merupakan persatuan Indonesia. Jadi jawabannya ketiga. Ya, lanjut yang nomor 22. Karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca adalah A. Poster, B. Komik, C. Brosur, D. Baliho. Jawabannya adalah A. Poster. Lanjut yang nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Patung pada gambar di atas terdapat di kota A. Solo, B. Bengkulu, C. Banjarmasin, D. Medan. Jawabannya adalah ya C. Banjarmasin. Ini merupakan gambar patung yang ada yang terdapat di kota Banjarmasin. Lanjut nomor 24. Negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai sistem pemerintahan kerajaan kecuali A. Thailand, B. Malaysia, C. Brunei Darussalam, D. Vietnam. Jawabannya adalah ya kecuali, yaitu negara Vietnam. Lanjut nomor 25. Merupakan bendera negara A. Filipina dan Thailand, B. Malaysia dan Thailand, C. Brunei Darussalam dan Filipina, D. Vietnam dan Filipina. Jawabannya adalah jawabannya A. Filipina dan Thailand. Ini merupakan bendera negara Filipina dan Thailand. Nah, bagian 2. Bagian 2 ini soal esai, terdiri dari 5 soal. Lanjut nomor 26. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai kedua Pancasila. Jawabannya adalah
perilaku sehari-hari sesuai nilai Pancasila. Kedua yaitu, nah misalnya ini, membantu teman yang sedang mengalami musibah, berlaku sopan kepada orang lain, mencintai dan menghormati dan menaati nasihat orang tua. Lanjut, nomor 27. Sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Jawabannya adalah ya, padi, mangga, durian, dan jambu. Lanjut, nomor 28. Sebutkan 10 negara di ASEAN. Ya, jawabannya adalah 1. Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ini merupakan 10 negara ASEAN. Nanti dicatat aja di jeda videonya. Nah, kita lanjut nomor 29. Apa perbedaan perikanan air payau dan perikanan air tawar? Jawabannya adalah ya, perikanan air payau dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng. Sedangkan perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami. Ini merupakan perbedaan perikanan air payau dan perikanan air tawar. Nah, lanjut yang nomor terakhir, 30. Sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat. Jawabannya adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan orang lain. Nah, misalnya ini. B. Bermusyawarah dan mengutamakan kepentingan orang banyak. C. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ini merupakan contoh pelaksanaan sila yang keempat. Nah, ya, terima kasih. Berakhir sudah video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.